Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031 akan mencoba menjelaskan materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran dan Hadis, yaitu tentang pengertian wahyu, ilham, dan gharizah. Yang pertama, pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa berasal dari kata waha yang berarti meletakkan dalam pikiran. Yang makna dasar wahyu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu al-khafa yang berarti tersembunyi. Yang kedua as-sur'ah yang berarti cepat. Jadi makna dasar wahyu itu sendiri adalah tersembunyi dan cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wahyu secara bahasa adalah inspirasi ilahiyah atau isyarat atau pemberitahuan yang bersifat rahasia. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah al-i'lamul khafiyyus sari'u bima yuwajjahu ilaihi bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi. Pemberitahuan yang secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengartikan wahyu adalah irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yakin bi annahu min qablillahi biwasitatin aw bi ghairi wasitatin, yang berarti pengetahuan yang didapat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dengan penuh keyakinan bahwa pengetahuan itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik pengetahuan itu datangnya melalui perantara maupun dengan tidak melalui perantara. Yang kedua, hakikat wahyu. Hakikat wahyu adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu 'ala nabiyyi min anbiya'ihi. Kalam Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada, yang diturunkan kepada para nabinya. Yang kedua, ar-risalatul lati anzalallaha ila nabiyyi ila anbiya'ihi wa rusulihi. Risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura, yang berarti sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya, dan kami wahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan Isa, Ayub dan Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dalam penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa wahyu itu adalah firman Allah ataupun kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman atau sebagai pegangan di dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Adapun penyampaian wahyu kepada para nabi melalui dua cara. Yang pertama melalui perantara malaikat Jibril, yang kedua secara langsung. Melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Jibril datang kepada Nabi dengan wujud aslinya atau dalam bentuk manusia ataupun dalam bunyi lonceng, dan cara ini merupakan cara yang
paling berat bagi Nabi sehingga menyebabkan beliau bersimbah peluh, padahal itu terjadi pada malam hari yang amat dingin. Dan juga dalam satu riwayat menjelaskan Nabi menerima wahyu dengan cara tersebut, yaitu pada saat paha beliau di atas paha Zaid bin Sabit, sehingga menyebabkan Zaid bin Sabit merasakan beban yang sangat berat. Yang kedua secara langsung, yaitu melalui mimpi yang benar. Sebagai contoh, mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih atau untuk mengorbankan putra kesayangan beliau Ismail alaihissalam. Yang kedua melalui atau dibalik tabir, yaitu sebagai contoh kisah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Allah berbicara dengan Nabi Musa dari balik bukit. Yang kedua pengertian ilham. Ilham secara bahasa adalah meneguk, menelan, mengajarkan dan mewahyukan. Sedangkan secara istilah ilham adalah perasaan halus di mana jiwa merasa yakin dan terdorong kepada apa yang ingin dicarinya tanpa merasa atau mengetahui di mana datangnya. Yang kedua hakikat ilham. Yang pertama persamaan ilham dengan wahyu, yaitu sama-sama media penerima pengetahuan ke dalam jiwa secara cepat, rahasia dan tanpa dipelajari. Yang kedua perbedaan ilham dengan wahyu. Wahyu diturunkan kepada para nabi, sedangkan ilham diberikan kepada manusia yang dikehendakinya, bahkan hewan, baik itu berupa ilmu pengetahuan, perasaan halus, atau berupa insting, ataupun berupa tabiat. Yang kedua, ilham tidak diketahui mengapa dan bagaimana ia diturunkan, sedangkan wahyu merupakan risalah yang harus disampaikan. Perbedaan ilham dengan ilmu. Ilmu dipelajari bersandarkan kepada pemikiran, penyelidikan dan memerlukan usaha yang terus-menerus, sedangkan ilham merupakan sebuah proses atau merupakan sebuah proses yang tidak memerlukan atau yang tidak perlu belajar untuk mempelajarinya. Yang bagi sufi, ilham mempunyai arti penting dengan tujuan mencari atau mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilham didapat dengan cara puasa, membaca doa, bersemedi atau dengan ritual lainnya. Yang ketiga, gharizah. Gharizah, pengertian gharizah secara bahasa berarti insting atau naluri. Dan juga gharizah merupakan bagian dari fitrah dan lebih populer pada binatang daripada manusia. Sedangkan secara istilah gharizah adalah kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa memerlukan usaha atau memerlukan belajar, dan merupakan pembawaan dari sejak lahir. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.